Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kali ini kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semoga mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. Teman-teman, seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran atau apa yang kita bahas hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nikmatnya lah kita masih bisa membahas ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kali ini kita akan membahas ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang sifat malu. Kenapa teman-teman kita harus mempunyai sifat malu? Karena sifat malu itu penting sekali teman-teman. Itu ada hubungannya dengan akhlak yang baik teman-teman. Kenapa kok bisa gitu? Karena kalau kita mempunyai malu, maka kita tidak akan sembarangan dalam bertingkah laku. Seperti kemarin, kita bisa membedakan antara hewan dan manusia. Hewan itu kalau makan sambil berdiri, dan kalau manusia itu kalau makannya berdiri itu tidak ada bedanya dengan hewan. Kalau manusia itu mempunyai akhlak yang baik, yaitu makan dengan cara sambil duduk. Dan di sini kita akan membahas tentang ilmu malu. Kalau seseorang makan sambil berdiri, berarti dia tidak mempunyai rasa malu. Orang kencing di depan umum atau kencingnya itu sembarangan di lapang yang tidak ada penghalangnya, padahal di situ banyak orang. Itu orang yang tidak mempunyai malu. Apakah dia bisa dikatakan mempunyai sifat kehewanan atau sifat manusia? Kalau memang dia mempunyai sifat malu, maka orang yang kencing tersebut akan mencari tempat yang mana tidak dilihat oleh orang, dan dia tidak akan kencing sembarangan. Teman-teman, rasa malu itu akan selalu membimbing kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa malu itu akan mencegah kita dari perbuatan buruk, perkataan yang kasar. Karena kalau kita sudah mempunyai sifat malu, maka kita akan takut dalam mendapatkan
celaan, dan ejekan. Dengan demikian, kita akan bisa mendatangkan kebaikan. Teman-teman, kalau kita mempunyai rasa malu, pasti kita tidak akan mengabaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim yang sudah balik, dan bagi kita itu diwajibkan melaksanakan sholat 5 waktu. Dan bagi orang yang sudah dewasa, sudah balik, tapi kok tidak melaksanakan sholat 5 waktu, berarti dia tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Karena ia sudah diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala nafas, yang mana nafas ini tidak bayar. Nafas ini digratiskan. Bagaimana kalau nafas kita 1 detik saja itu harus membayar? Coba kita renungkan. Padahal kita sudah enak loh diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggal melaksanakan sholat 5 waktu. Itu teman-teman. Jangan sampai kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mempunyai rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya mata, gunakanlah mata ini untuk sebaik-baiknya. Gunakanlah apa yang telah Allah berikan kepada kita, digunakan untuk kebaikan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini semua pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau pemberian ini diambil? Begitu teman-teman. Kita harus mempunyai rasa malu. Kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita gunakan kekuatan ini untuk kebaikan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang mempunyai rasa malu itu dari bicaranya itu akan enak, tidak menyakitkan orang, karena ia tidak ingin berbicara yang tidak menyenangkan orang. Dia akan berusaha agar tidak menyakiti orang lain dengan perkataannya. Ia sangat malu bila Allah mendapati dirinya tidak dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari teman-teman, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala
kita harus mempunyai rasa malu. Teman-teman, kita adalah makhluk sosial. Sekali lagi, teman-teman, kita adalah makhluk sosial, yang mana kita itu tidak hidup sendiri. Banyak sekali di dunia ini makhluk-makhluk lain. Kalau kita tidak punya rasa malu, maka kita akan dicelah oleh tetangga kita, teman-teman kita, keluarga kita, dan lain-lain. Teman-teman, contoh dari orang yang tidak malu dalam kehidupan sosialnya di masyarakat adalah orang yang pelit, orang yang serakah. Ketika ada tetangganya yang ingin meminta bantuan kepadanya, orang ini tidak mau memberikan bantuan, padahal dia mampu. Ketika seseorang meminta atau meminjam uang, tapi kalau orang ini pelit dan serakah, maka orang ini tidak akan meminjamkan uang tersebut, padahal uang itu ada. Dan kita akan selalu mendapatkan olok-olokan dan celaan. Maka dari itu teman-teman, mari kita sebagai makhluk sosial ini, mari kita jaga sifat malu kita. Malu kepada sesama makhluk, juga malu kepada Sang Kholik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kenapa kita juga harus malu kepada Allah? Karena Rasulullah SAW bersabda, iman itu ada 70 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendah ialah membuang duri dari jalan. Dan sifat malu itu adalah sebagian dari iman. Ya teman-teman, dari hadis di atas bisa kita ambil kesimpulan bahwa malu itu adalah sebagian dari iman. Tadi Rasulullah SAW bersabda, iman itu ada 70 lebih cabangnya teman-teman. Berarti iman itu mempunyai 70 lebih cabangnya. Yang paling utama teman-teman ialah kalimat la ilaha illallah. Dan yang paling rendah atau yang paling lemah, paling mudah ialah membuang duri dari jalan. Mungkin duri ini menghalang-halangi orang, entah itu bisa kita kiaskan kepada sesuatu yang menghalangi jalan seperti batu yang tajam atau paku
atau benda-benda tajam seperti kaca yang mana membuang duri atau penghalang itu dari jalan, maka itu adalah iman yang rendah. Dan sifat malu ini teman-teman, itu adalah sebagian dari iman. Maka dari itu teman-teman, mari kita sama-sama memupuk sifat malu kita. Karena sifat malu itu sangat indah teman-teman. Kalau kita mau mempunyai sifat malu tersebut, karena kita juga bisa membedakan mana orang yang masih berakal dan orang yang sudah hilang akalnya. Kalau orang yang masih mempunyai akal itu, meskipun dia berjalan, orang yang masih mempunyai akal, dia berjalan di jalan, pasti dia akan menutupi auratnya, entah itu laki-laki atau perempuan. Kalau akalnya masih sehat, pasti orang tersebut akan menutupi auratnya. Tapi beda lagi dengan orang yang sudah hilang akalnya. Orang tersebut tidak akan mempunyai rasa malu. Auratnya dibuka seperti orang gila. Orang gila itu meskipun auratnya kelihatan, ia tidak akan menghiraukan orang di sekelilingnya. Karena orang gila akalnya sudah hilang. Kalau akalnya orang yang masih sehat, akan selalu menutupi auratnya. Karena orang yang masih sehat akalnya yang menutupi auratnya, ia itu mempunyai rasa malu kepada teman-temannya, pada makhluk-makhluk yang lain, dan ia juga malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika nanti auratnya itu kelihatan, itu melanggar hukum syariat. Teman-teman, mungkin ini ada sebuah nasihat dari Ibnu Mas'ud tentang keindahan rasa malu. Ibnu Mas'ud berkata, malulah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Perihalalah kepadamu dan apa yang dikandungnya, serta ingatlah akan mati dan kehancuran. Ya, sekali lagi teman-teman, mari kita bersama-sama menjaga dan melestarikan keindahan sifat malu kita semua. Teman-teman, mungkin ini dulu ilmu yang kita bahas dari hari ini. Semoga ilmu yang kita bahas tadi bisa bermanfaat di dunia dan akhirat. Teman-teman, bagi kalian yang tidak paham
Kalian boleh bertanya di kolom komentar. Dan jika ada kesalahan dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena kita semua adalah makhluk biasa yang punya banyak dosa, banyak kesalahan. Maka jika ada salah kata dari saya atau perbuatan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Teman-teman, dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.